Hentikan air matamu wahai nak dara, sayanglah air mata tertuang di tanah. Di sebuah gang sempit yang pengap, aroma wangi melati mendadak menyerbak setiap kali jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Suara ketukan pintu yang lembut dan ajakan sahur dari sosok bermukena putih mulai membuat warga menggigil ketakutan karena mereka tahu pasti bahwa wanita itu sudah terkubur di dalam tanah seminggu yang lalu. Namun, jika Bu Aminah benar-benar sudah tiada, lalu siapa sebenarnya sosok yang kini menatap tajam ke arah rumah para penghujatnya dengan wibawa yang tak kasat mata? Sebelum melanjutkan, alangkah lebih baiknya perkenalkan diri kalian dan dari mana kalian berasal. Tulis di kolom komentar agar Kang Mus lebih dekat dengan kalian. Dan bagi teman-teman yang ingin mengirimkan pengalaman cerita horor atau sekedar bersilaturahmi, bisa masuk ke grup WhatsApp yang linknya sudah saya tulis di kolom deskripsi. Terima kasih. Matahari sore merayap perlahan di kaki langit Jawa Timur. Cahayanya menciptakan semburat warna jingga yang memantul pada hamparan sawah hijau di sebuah desa terpencil yang tenang. Di teras sebuah rumah kayu yang kokoh namun bersahaja, Arkan duduk bersila di atas lantai kayu yang mengkilat. Tangannya yang kuat bergerak telaten memijat kaki kakeknya yang sudah mulai melemah dimakan usia. Udara pedesaan yang bersih membawa ketenangan yang tidak pernah ia temukan selama puluhan tahun tinggal di hiruk-pikuk kota. Namun, di balik wajahnya yang tampak damai, ada sebuah memori yang tersimpan rapi seperti luka lama yang belum sepenuhnya mengering. Semua ketenangan ini terasa sangat kontras jika Arkan menoleh ke belakang, ke masa di mana ia masih menganggap dirinya adalah anak kota asli. Rahasia besar itu baru terungkap saat ia menginjak usia dewasa. Di suatu sore yang mendung di rumah kontrakan mereka yang lama, ibunya, Bu Aminah, duduk termenung sambil memperbaiki tas karung yang sobek. "Arkan, ada sesuatu yang harus ibu katakan." Suara Bu Aminah terdengar berat saat itu. Arkan menghentikan kegiatannya membersihkan sepatu. "Ada apa, Bu? Sepertinya serius sekali." Bu Aminah menghela napas panjang. Matanya menatap kosong ke arah jalanan gang yang becek. "Kamu sebenarnya bukan lahir di kota ini. Kita berasal dari sebuah desa kecil di pelosok Jawa Timur. Ibu dan bapakmu membawa kamu merantau saat usiamu baru genap 1 tahun. Di kota itulah takdir mulai mempermainkan hidup mereka. Ayah Arkan menghilang tanpa jejak. Selama bertahun-tahun, Bu Aminah menanamkan cerita bahwa sang ayah telah meninggal dunia karena sakit. Arkan kecil yang polos menerima informasi itu tanpa keraguan sedikitpun. Ia sering mendoakan ayahnya setiap selesai sholat, membayangkan sosok pria hebat yang sudah tenang di surga. Kenyataan pahit baru terungkap belakangan ini, terutama melalui bisikan para kerabat saat Arkan akhirnya memutuskan kembali ke desa tempat kakeknya tinggal. Ternyata ayahnya tidak mati. Pria itu pergi meninggalkan mereka begitu saja saat kondisi ekonomi keluarga sedang berada di titik terendah. Sang ayah tidak sanggup memikul beban kemiskinan dan memilih lari dari tanggung jawab. Ia membiarkan Bu Aminah berjuang sendirian di sebuah rumah kontrakan yang kondisinya sangat memprihatinkan. Lebih mirip kandang hewan daripada tempat bernaung bagi manusia. Arkan ingat betul bagaimana rasanya tumbuh di gang sempit yang sangat padat. Kontrakan mereka hanya dibatasi oleh dinding triplek yang lapuk dan tipis. Suara percakapan tetangga, bunyi panci beradu, hingga suara tangis bayi dari rumah sebelah bisa terdengar jelas seolah tidak ada pembatas. Di sanalah Arkan menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana sang ibu bertarung melawan waktu dan rasa lelah. "Ibu berangkat dulu ya, Arkan. Kamu jangan lupa makan. Nasi dan lauknya sudah ibu siapkan di atas meja.
pamit Bu Aminah setiap pagi. "Ibu mau kemana lagi? Ini kan masih sangat pagi," tanya Arkan kecil sambil mengucek matanya yang masih mengantuk. Ibu harus segera bergerak sebelum pemulung lain mengambil plastik dan botol bekas di bak sampah ujung jalan. "Kalau terlambat, kita tidak bisa makan besok," jawab Bu Aminah dengan senyum yang dipaksakan. Setiap hari, Bu Aminah memanggul karung besar, mencari plastik dan botol bekas di antara tumpukan sampah kota yang berbau menyengat. Arkan tidak pernah merasa malu dengan pekerjaan ibunya. Bagi Arkan, Bu Aminah adalah pahlawan tanpa jubah. Meskipun tubuh wanita itu semakin kurus dan kulit wajahnya menghitam karena terpanggang terik matahari setiap hari, matanya selalu memancarkan kejujuran yang luar biasa. Ia adalah wanita yang memiliki harga diri tinggi, lebih memilih mengaduk sampah daripada harus menengadahkan tangan meminta belas kasihan orang lain. Hidup mereka benar-benar berada di bawah garis kemiskinan yang ekstrim. Ada saat-saat di mana mereka hanya sanggup membeli 1 bungkus mie instan untuk dimakan berdua sepanjang hari. Bu Aminah selalu punya cara untuk membuat Arkan merasa cukup. Ia akan memasak mie itu dengan air yang banyak agar terlihat penuh, lalu memberikan sebagian besar porsinya kepada Arkan. "Ibu sudah kenyang, Arkan. Tadi di jalan ibu sudah dikasih makan sama orang." Dusta Bu Aminah yang baru Arkan sadari bertahun-tahun kemudian. Arkan kecil biasanya hanya mengangguk dan makan dengan lahap, tanpa tahu bahwa perut ibunya sedang melilit karena lapar. Kemiskinan di perkampungan itu bukan hanya soal perut yang kosong, tetapi juga soal bagaimana harga diri mereka seringkali diinjak-injak oleh tetangga yang merasa hidupnya sedikit lebih beruntung. Di gang itu, kemiskinan dianggap sebagai noda, sebuah dosa sosial yang membuat orang-orang picik merasa berhak untuk merendahkan mereka. Anak-anak sebayanya sering mengejek Arkan sebagai anak pemulung. Mereka menjauhi Arkan seolah-olah kemiskinan adalah penyakit menular yang berbahaya. Arkan sering pulang dengan mata sembab karena tidak kuat menahan hinaan. Namun, setiap kali ia melihat wajah lelah ibunya yang baru pulang memulung, ia langsung menghapus air matanya. Ia tidak ingin menambah beban di pundak wanita yang sangat ia cintai itu. "Kenapa matamu merah, Arkan? Kamu habis menangis?" tanya Bu Aminah penuh perhatian suatu sore. Pengakuan itu meluncur begitu saja, membuat Arkan terpaku. Selama ini ia percaya bahwa aspal panas dan dinding beton kota adalah tanah kelahirannya. Pelarian mereka ke kota puluhan tahun lalu bukan tanpa alasan yang kuat. Kemiskinan di desa saat itu sangat mencekik, membuat kedua orang tuanya terpaksa mengadu nasib ke tempat yang mereka pikir bisa memberikan masa depan lebih baik. Namun, kota justru menjadi hutan belantara yang jauh lebih kejam bagi mereka. Arkan menggeleng cepat. "Tidak, Bu. Tadi cuma kena debu saat main di lapangan." Bu Aminah hanya mengelus kepala anaknya dengan tangan yang kasar karena sering menyentuh sampah. "Arkan, ingat kata ibu, kita boleh miskin harta, tapi kita tidak boleh miskin hati dan iman. Biarkan orang bicara apa saja. Yang penting kita mencari rizki yang halal." Kalimat itu tertanam kuat di benak Arkan, menjadi kekuatannya untuk tetap bertahan di tengah lingkungan yang sangat tidak ramah. Ia belajar bahwa kemuliaan seseorang tidak diukur dari seberapa bagus rumahnya atau seberapa mahal pakaiannya, melainkan dari kejujuran dan ketulusan hatinya dalam menjalani hidup. Kini, saat ia duduk di desa yang tenang ini, semua bayangan masa lalu itu terasa seperti film lama yang diputar kembali. Rasa sakit karena ditinggalkan ayah, perihnya hinaan tetangga, dan beratnya perjuangan ibunya. Semuanya menyatu menjadi sebuah kekuatan besar. Arkan tahu perjalanan hidupnya masih sangat panjang, namun dasar yang diletakkan oleh ibunya di gang sempit itu telah membuatnya menjadi pria yang tahan banting. Kakeknya berdaham pelan, memecah lamunan Arkan. "Sudah cukup pijatnya, Arkan. Kakimu pasti pegal duduk terus di situ. Masuklah ke dalam, udara mulai dingin." Arkan tersenyum, lalu membantu kakeknya berdiri.
Iya kek, sebentar lagi saya masuk. Saya mau menikmati sisa matahari ini dulu. Kakeknya mengangguk dan berjalan perlahan masuk ke dalam rumah. Tinggallah Arkan sendirian di teras. Ia menatap sawah yang mulai menggelap. Dalam hatinya, ia berjanji akan menjaga rahasia-rahasia pahit itu sebagai pengingat bahwa ia pernah berada di titik terendah dan tidak ada hal lain yang bisa membuatnya jatuh lebih dalam lagi selain kehilangan iman yang selalu dipesankan oleh ibunya. Perjuangan Bu Aminah di kota bukan hanya soal bertahan hidup, tetapi soal mewariskan harga diri yang tak ternilai kepada anaknya. Meskipun hidup setiap hari bergelimang debu jalanan dan bau sampah yang menyengat, Bu Aminah tidak pernah membiarkan batinnya ikut menjadi kotor. Baginya, kemiskinan hanyalah kondisi lahiriah yang tidak boleh merusak kekayaan jiwanya. Wanita itu memiliki sebuah prinsip hidup yang tidak bisa ditawar oleh keadaan apapun. Ibadah adalah harga mati. Arkan sering melihat ibunya pulang dengan peluh bercucuran, memanggul karung rongsok yang berat. Namun tepat saat suara azan berkumandang dari masjid besar di ujung jalan, segalanya berubah. Bu Aminah akan segera meletakkan karung rongsoknya di sudut teras kontrakan. Ia seolah melupakan rasa lelah yang baru saja mendera tulang-tulangnya. Dengan gerakan yang telaten, ia membersihkan diri dengan seksama, mencuci setiap sisa debu kota dari kulitnya yang mulai menghitam. Dari lemari kayu yang sudah reot, ia mengeluarkan mukena putih kesayangannya. Mukena itu memang sudah memiliki banyak jahitan di sana-sini untuk menutupi bagian yang robek. Namun, kain itu selalu bersih dan menebarkan aroma wangi sabun yang menenangkan. "Ibu ke masjid dulu ya, Arkan. Kamu jangan lupa segera ambil air wudhu," ujar Bu Aminah sembari merapikan kain mukenanya di depan cermin kecil yang retak. Arkan yang saat itu sedang merapikan buku sekolahnya hanya mengangguk. "Iya Bu, sebentar lagi Arkan menyusul ke musola depan." Bu Aminah tersenyum lembut. "Kalau bisa, sekali-kali ikut ibu ke masjid besar. Di sana pengajiannya bagus untuk bekalmu nanti." Di kampung padat itu, Bu Aminah dikenal sebagai sosok yang sangat mencintai rumah Tuhan. Ia adalah orang paling rajin yang hadir di setiap sesi pengajian dan tidak pernah absen dalam sholat berjamaah. Namun, di lingkungan yang mayoritas penduduknya abai terhadap agama, kesalihan Bu Aminah justru menjadi bumerang. Tetangga-tetangga sekitar yang kebanyakan hanya beragama di kartu identitas tanpa pernah menyentuh sajadah mulai merasa risih. Mereka merasa tersindir oleh ketulusan yang ditunjukkan oleh seorang wanita pengumpul sampah. Rasa iri mulai tumbuh di hati mereka, seperti gulma yang menjalar cepat di musim hujan. Ketidaksukaan warga itu seringkali tumpah kepada Arkan. Sebagai anak, ia menjadi sasaran empuk perundungan, baik oleh teman sebaya maupun orang dewasa yang berpikiran sempit. Setiap pagi, ketika Arkan berjalan menuju sekolah dengan seragam yang warnanya sudah memudar dan sepatu yang solnya nyaris lepas, sindiran pedas selalu menyambutnya di mulut gang. "Lihat itu, anak si pengumpul rongsok lewat. Ibunya sok suci banget tiap hari di masjid, padahal paling juga cuma mau cari muka biar dikasih sedekah," teriak salah satu tetangga pria yang sedang nongkrong di warung kopi. Ibu-ibu yang sedang berbelanja sayur pun tidak mau kalah menimpali. "Iya bener, miskin saja gayanya selangit, pakai mukena putih bersih tiap sore. Mau pamer atau gimana?" Arkan hanya bisa menundukkan kepala sedalam-dalamnya. Kata-kata itu terasa seperti sembilu yang menyayat hatinya. Ia harus menahan tangis sekuat tenaga agar air matanya tidak jatuh di depan mereka. Seringkali, Arkan memilih menunggu suasana gang benar-benar sepi, hanya untuk bisa lewat tanpa harus mendengar cacian yang menyakitkan telinga. Ia tidak pernah menceritakan hal ini kepada ibunya. Ia tidak ingin Bu Aminah tahu betapa hancur hatinya setiap kali mendengar nama wanita yang paling ia hormati itu dihina secara keji. Namun, di tengah lautan kebencian itu, Tuhan mengirimkan seorang malaikat tanpa sayap bernama Ibu Nyai Salma. Beliau adalah seorang wanita terpandang dan istri dari pengurus masjid besar yang sering dikunjungi Bu Aminah.
Ibu Nyai Salma sangat mengagumi suara Bu Aminah saat melantunkan ayat suci Al-Quran. Baginya, suara Bu Aminah memiliki getaran ketulusan yang jarang ia temukan pada orang lain. Suatu sore setelah pengajian rutin, Ibu Nyai Salma memanggil Bu Aminah di teras masjid. "Ibu Aminah, ini ada sedikit rezeki, tolong diterima ya. Ada beras, minyak goreng, dan beberapa potong pakaian untuk anakmu." Bu Aminah tampak ragu dan merasa sungkan. "Aduh, Ibu Nyai, saya jadi merepotkan. Saya ikhlas mengaji di sini bukan untuk mengharapkan ini." Ibu Nyai Salma memegang tangan Bu Aminah dengan hangat. "Saya tahu itu. Ini bukan upah mengaji. Ini adalah tanda persaudaraan kita. Jangan ditolak ya. Arkan pasti butuh ini." Dengan mata berkaca-kaca, Bu Aminah akhirnya menerima bantuan itu. Namun, kabar tentang kebaikan Ibu Nyai Salma segera sampai ke telinga warga gang. Bantuan itu justru menjadi bahan bakar baru bagi api kebencian para tetangga. Mereka semakin yakin dengan tuduhan picik mereka. Bagi mereka, Bu Aminah hanyalah seorang aktris yang sedang memerankan peran sebagai orang miskin yang soleh demi mendapatkan simpati dan harta. "Sudah saya bilang kan, ujung-ujungnya pasti minta sumbangan," cibir seorang wanita tetangga sebelah rumah saat melihat Bu Aminah pulang membawa kantong beras. Memang paling pintar dia memanfaatkan agama buat memperkaya diri. Warga tidak pernah tahu betapa beratnya beban yang dipikul Bu Aminah. Mereka tidak tahu bahwa setiap butir nasi yang dimakan Bu Aminah adalah hasil dari peluh yang menetes di tumpukan sampah. Mereka juga tidak tahu bahwa bantuan dari ibunya Salma seringkali digunakan Bu Aminah untuk membayar uang buku Arkan yang nunggak selama berbulan-bulan. Ketulusan Bu Aminah dianggap sebagai ancaman bagi kemalasan rohani mereka sendiri. Pernah suatu hari, saat Bu Aminah baru saja pulang dari masjid dengan mukena putihnya yang masih tersampir di bahu, seorang tetangga dengan sengaja menyiramkan air bekas cucian piring ke jalanan tepat saat Bu Aminah lewat. Air kotor yang berbau amis itu menciprati bagian bawah mukena putihnya yang bersih. Arkan yang melihat kejadian itu dari jendela kontrakan langsung berlari keluar dengan kepalan tangan yang mengeras. "Hei, apa-apaan ini? Ibu saya tidak salah apa-apa." Tetangga itu hanya tertawa mengejek tanpa rasa bersalah. "Aduh, maaf ya, tidak sengaja. Jalannya kan sempit. Lagi pula kalau orang suci kena air kotor kan tinggal berdoa saja biar bersih lagi." Arkan hendak maju untuk membalas, namun tangan lembut Bu Aminah segera merangkul pundaknya. Bu Aminah hanya terdiam. Tidak ada amarah di wajahnya yang pucat. Ia justru tersenyum tipis dan menatap tetangganya dengan tenang. "Sudah Arkan, tidak apa-apa. Nanti ibu cuci lagi saja. Mungkin ibu memang kurang berhati-hati saat lewat," ucap Bu Aminah pelan. Kemudian ia menoleh ke tetangga tersebut. "Maaf ya, Bu, kalau kehadiran saya mengganggu jalan ibu." Mendengar reaksi itu, sang tetangga justru tampak kesal karena tidak berhasil memancing kemarahan Bu Aminah. Ia masuk ke dalam rumahnya sambil membanting pintu. Arkan menatap ibunya dengan mata yang berkaca-kaca. Ia merasa sangat sedih melihat ibunya diperlakukan seperti itu. "Kenapa ibu minta maaf? Jelas-jelas dia yang sengaja, Bu," protes Arkan dengan suara parau. Bu Aminah mengajak Arkan masuk ke dalam rumah. Ia mendudukkan anaknya di kursi kayu yang sudah goyang. "Arkan, dengarkan ibu baik-baik. Kemuliaan seseorang itu tidak ditentukan oleh seberapa keras dia bisa memaki atau membalas perbuatan jahat orang lain. Kemuliaan itu ada pada seberapa luas hati kita bisa memaafkan. Kalau kita membalas dengan kejahatan yang sama, lalu apa bedanya kita dengan mereka?" Arkan hanya bisa terdiam. Ia meresapi setiap kata yang keluar dari lisan ibunya. Meskipun hatinya masih terasa panas oleh api amarah, keteduhan wajah Bu Aminah perlahan mendinginkan batinnya. Di dalam rumah kontrakan yang sempit dan berbau lembab itu, Arkan menyadari satu hal penting. Iman ibunya bukan sekadar kata-kata atau gerakan sholat semata. Iman itu adalah sebuah kekuatan yang membuatnya tetap berdiri tegak di tengah badai kebencian yang luar biasa.
Bu Aminah pun mulai mencuci mukenanya yang terkena percikan air kotor tadi. Ia mengucek kain itu dengan penuh kesabaran, seolah-olah ia juga sedang mencuci segala luka dan hinaan yang ia terima hari itu. Baginya, mukena putih itu adalah simbol martabatnya di hadapan Tuhan. Tidak peduli seberapa kotor dunia di luar sana memperlakukannya, di hadapan Sang Pencipta, ia ingin tetap tampil bersih dan wangi. Bulan Ramadan tiba dengan segala kemuliaannya. Suasana religius mulai menyelimuti kota, namun bagi Arkan dan Bu Aminah, Ramadan tahun ini justru menjadi awal dari sebuah tragedi yang akan terus membekas dalam ingatan mereka. Saat itu, Arkan sudah duduk di bangku kelas 3 sekolah menengah pertama. Tugas sekolahnya semakin menumpuk, namun fokusnya seringkali terpecah melihat kondisi ibunya yang semakin hari terlihat semakin letih. Tepat pada hari ketiga di bulan suci, sebuah mobil mewah berhenti di mulut gang yang sempit. Kehadiran kendaraan itu tentu saja menarik perhatian warga yang sedang duduk-duduk menunggu waktu berbuka. Dari dalam mobil, turunlah Ibu Nyai Salma. Beliau berjalan perlahan menyusuri gang becek menuju kontrakan kecil Bu Aminah. Kedatangannya bukan sekadar berkunjung, melainkan membawa kabar gembira yang luar biasa. Bu Aminah, saya membawa kabar baik, ujar Ibu Nyai Salma setelah dipersilahkan duduk di kursi kayu yang dialasi kain seadanya. Ada seorang donatur kaya dari Jakarta yang sering mendengar tentang ketekunan ibu di masjid. Beliau bersedia membiayai seluruh biaya sekolah Arkan sampai lulus sekolah menengah atas nanti. Bu Aminah tertegun, tangannya gemetar mendengar penuturan itu. Benarkah Ibu Nyai? Ini seperti mimpi. Saya tidak tahu bagaimana cara membalas kebaikan ini. Arkan yang berdiri di sudut ruangan juga tidak mampu menyembunyikan rasa syukurnya. Ia tahu betul betapa berat beban ibunya mencari uang sekolah setiap bulan. Namun berita yang seharusnya menjadi berkah itu justru menjadi pemantik api kebencian di lingkungan sekitar. Di perkampungan padat itu, tembok-tembok ruah seolah memiliki telinga. Berita tentang beasiswa Arkan menyebar lebih cepat daripada suara azan. Di toko kelontong, di pinggir sumur warga, hingga di teras rumah, nama Bu Aminah menjadi bahan gunjingan yang tidak ada habisnya. Kalian percaya begitu saja? Mana mungkin donatur Jakarta mau kasih uang cuma-cuma kalau bukan karena dipakai guna-guna? Celetuk seorang ibu saat sedang mencuci baju di pemandian umum. Benar, dia itu pintar sekali berakting di masjid. Sok suci setiap hari supaya dapat simpati Ibu Nyai Salma. Dasar peminta-minta profesional, pakai kedok agama buat cari untung. Hinaan itu tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Saat Bu Aminah berjalan menuju masjid untuk sholat tarawih, teriakan-teriakan menyakitkan seringkali terlontar dari mulut orang-orang yang ia anggap saudara sesama muslim. Bu Aminah hanya menunduk, merapatkan jilbabnya, dan terus melangkah dengan kaki yang gemetar. Kondisi semakin memburuk ketika kebencian itu mulai masuk ke ranah pekerjaan. Para tetangga mulai memboikot keberadaan Bu Aminah. Ada aturan tidak tertulis yang melarang Bu Aminah mengambil barang rongsok di area-area tertentu yang biasanya ia datangi. Bahkan, akses untuk mendapatkan air bersih pun dipersulit oleh warga yang menguasai pompa umum. Maaf Bu Aminah, mulai sekarang area ini sudah ada yang pesan. Jangan ambil botol di sini lagi, ujar salah satu warga dengan nada kasar saat melihat Bu Aminah sedang mengais sampah. Bu Aminah hanya terdiam. Ia yang selama ini kuat menghadapi kerasnya hidup mulai merasa goyah. Rasa sedih yang mendalam muncul bukan karena ia takut akan kelaparan, melainkan karena ia tidak menyangka betapa jahatnya hati manusia bisa berubah hanya karena rasa iri. Tekanan batin yang datang bertubi-tubi itu mulai menggerogoti kesehatannya. Bu Aminah mulai sering mengurung diri di dalam kontrakan yang gelap. Ia takut jika keluar rumah hanya akan memancing keributan yang lebih besar dan membuat Arkan semakin tertekan. Melihat sahabat dan jamaahnya menderita, Ibu Nyai Salma tidak tinggal diam. Beliau mendatangi warga gang tersebut dan mengumpulkan mereka di sebuah lapangan kecil. Dengan wajah tegas namun penuh wibawa, Ibu Nyai memberikan teguran keras yang selama ini tidak berani disampaikan siapapun. Saya ingin kalian semua tahu kenyataan yang sebenarnya.
Suara ibu Nyai Salma menggelegar di tengah kerumunan warga yang mendadak sunyi. Selama ini kalian menghujat Bu Aminah tanpa tahu apa yang terjadi di dalam rumahnya. Apakah kalian tahu bahwa wanita yang kalian sebut kaya mendadak ini sering mengumpulkan sisa nasi basi yang kalian buang ke tempat sampah? Nasi itu ia cuci kembali, ia jemur sampai kering menjadi nasi karak, hanya agar ia dan anaknya bisa makan saat tidak punya uang. Apakah itu yang kalian sebut sebagai peminta-minta profesional? Warga terdiam. Sebagian menunduk malu, namun sebagian lagi justru menunjukkan wajah sinis. Ibu Nyai Salma melanjutkan dengan nada yang semakin tinggi. Kalian harus malu karena telah merendahkan orang yang bahkan memakan apa yang kalian buang. Bantuan beasiswa itu murni karena kejujuran dan ketekunannya beribadah, bukan karena hal lain. Teguran itu ternyata hanya mampu membungkam mulut warga untuk sesaat. Bukannya menyadari kesalahan, mereka justru semakin membenci Bu Aminah. Mereka merasa dipermalukan di hadapan orang luar dan dianggap sebagai orang-orang yang tidak memiliki perasaan. Racun kebencian itu kini mengalir lebih dalam, lebih sunyi, namun jauh lebih mematikan. Di dalam rumah, Arkan melihat ibunya terduduk lemah di atas sajadah. Tubuh Bu Aminah menggigil meski cuaca sedang panas. "Ibu, kenapa? Kita ke dokter ya?" tanya Arkan dengan nada sangat khawatir. Bu Aminah menggeleng lemah sambil tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Arkan. Ibu cuma sedikit capek. Istirahat sebentar juga sembuh." "Tapi ibu belum makan dari tadi pagi. Nasi karaknya sudah Arkan siapkan." Arkan mencoba membujuk. Bu Aminah hanya menatap anaknya dengan pandangan yang sayu. Beban pikiran karena fitnah yang menyayat hati itu ternyata jauh lebih berat daripada beban karung rongsok yang biasa ia panggul. Di dalam kamar kontrakan yang sempit, tubuh Bu Aminah justru terasa sangat panas seperti terbakar. Wanita itu menggigil hebat di atas kasur tipis yang sudah kehilangan empuknya. Arkan duduk di samping ibunya dengan perasaan hancur. Ia berkali-kali memeras kain basah untuk mengompres dahi ibunya. Namun panas itu seolah tidak mau beranjak. Arkan merasa sangat panik. Ia ingin sekali berlari keluar dan menggedor pintu rumah tetangga untuk meminta tolong. Namun logika menghentikan langkahnya. Ia tahu persis bahwa di gang sempit ini tidak akan ada satupun orang yang mau membukakan pintu untuk mereka. Kebencian yang sudah mendarah daging membuat para tetangga menutup mata dan telinga. Ia juga terpikir untuk menelpon pamannya di desa, tetapi saku celananya kosong melompong. Ia tidak punya uang sepeser pun, bahkan hanya untuk sekedar pergi ke telepon umum di ujung jalan. "Arkan, jangan kemana-mana," bisik Bu Aminah dengan suara yang sangat lemah, hampir tak terdengar. Tangan ibunya yang kasar dan panas memegang pergelangan tangan Arkan dengan erat, seolah-olah wanita itu tahu bahwa waktunya tidak banyak lagi. Arkan hanya bisa mengangguk pelan sambil menahan isak tangis di tenggorokan. "Iya, Bu, Arkan di sini. Arkan tidak akan kemana-mana," jawabnya seraya mengusap tangan ibunya yang gemetar. Selama 3 hari penuh, Bu Aminah bertarung melawan sakitnya. Di rumah-rumah tetangga yang hanya dibatasi dinding tripleks tipis, suara rintihan Bu Aminah seharusnya terdengar jelas. Namun kenyataannya sangat menyakitkan. Tidak ada satupun warga kampung yang datang menjenguk, apalagi sekedar menanyakan kabar. Mereka seolah-olah mendadak menjadi buta dan tuli secara massal. Kehidupan di luar sana berjalan seperti biasa, penuh tawa dan obrolan ringan, sementara di dalam kamar itu, nyawa sedang dipertaruhkan dalam kesunyian yang mencekam. Arkan terus memanjatkan doa dengan suara parau. Hanya itu satu-satunya senjata yang ia miliki untuk menemani sisa-sisa napas ibunya. Ia sempat membujuk ibunya agar mau dibawa ke puskesmas, meskipun ia sendiri bingung harus membayar dengan apa. "Bu, kita ke puskesmas ya. Nanti Arkan coba cari pinjaman," bujuk Arkan di hari kedua. Bu Aminah mengeleng pelan. Sebuah senyum tipis yang dipaksakan muncul di bibirnya yang pucat. "Tidak usah, Nak. Ibu tahu kita tidak punya biaya. Jangan buat dirimu berutang hanya karena ibu.
Beri ibu air putih saja, tapi doakan dulu ya. Arkan mengambil segelas air putih, membacakan solawat dan doa-doa pendek yang diajarkan ibunya, lalu meminumkannya dengan sangat hati-hati. Air itu menjadi satu-satunya asupan yang masuk ke tubuh Bu Aminah selama berhari-hari. Memasuki hari ketiga, tepat setelah azan asar berkumandang dari masjid besar di kejauhan, suasana mendadak berubah. Bu Aminah tampak jauh lebih tenang dari sebelumnya. Nafasnya yang tadinya memburu dan berat kini terdengar lebih halus. Ia membuka matanya dan menatap wajah Arkan dengan pandangan yang sangat jernih, seolah-olah rasa sakitnya telah diangkat sepenuhnya. Matanya tidak lagi menatap Arkan secara langsung, melainkan seperti sedang melihat sesuatu yang sangat indah dan bercahaya di belakang pundak anaknya. "Arkan, dengarkan ibu," bisiknya dengan nada yang sangat damai. Arkan mendekatkan telinganya ke bibir ibunya. "Iya Bu, Arkan dengar. Tetaplah menjadi orang baik, Nak. Meskipun dunia mungkin tidak memperlakukanmu dengan baik, jangan pernah biarkan hatimu menjadi hitam karena benci. Segeralah kembali ke desa kalau semua urusanmu di sini sudah selesai. Temani kakek dan nenekmu." Arkan mencoba menahan air matanya, namun dadanya terasa sangat sesak. "Ibu jangan bicara seperti itu. Ibu akan sembuh dan kita akan pulang bersama-sama ke desa." Bu Aminah hanya tersenyum indah, sebuah senyum paling tulus yang pernah Arkan lihat seumur hidupnya. Dan itulah kalimat terakhir yang meluncur dari bibir wanita perkasa itu. Bu Aminah mengembuskan nafas terakhirnya tepat saat suara zikir asar mulai sayup-sayup terdengar dari kejauhan. Arkan terdiam kaku. Baginya, dunia seolah-olah berhenti berputar saat itu juga. Ia tidak menangis histeris atau berteriak kencang. Hanya air mata yang mengalir deras tanpa suara, membasahi pipinya yang kotor. Ia memeluk tubuh ibunya yang perlahan-lahan mulai mendingin. Di ruangan yang hanya diterangi lampu redup itu, Arkan merasakan kesunyian yang luar biasa berat. Ia merasa sangat kehilangan, namun di sisi lain, ia juga merasa lega karena ibunya tidak perlu lagi merasakan sakit akibat penyakit maupun fitnah orang-orang di sekitarnya. Ironisnya, di luar sana kehidupan benar-benar berjalan seolah tidak terjadi apa-apa. Dari balik dinding triplek, Arkan bisa mendengar suara tetangga-tetangganya yang sedang tertawa dan bersenda gurau di teras rumah mereka. Mereka sedang asyik membicarakan menu berbuka puasa atau sekedar bergosip tentang hal-hal sepele. Tak satu pun dari mereka peduli bahwa seorang wanita soleha, seorang pejuang iman yang selama ini mereka rundung, telah pulang ke pangkuan Sang Pencipta dalam kesunyian yang menyayat hati. Arkan masih tetap memeluk ibunya. Ia teringat betapa ibunya selalu menjaga harga diri dan imannya meskipun hidup dalam tumpukan sampah kota. Kini, ibunya telah bebas. Bu Aminah tidak perlu lagi memikirkan nasi karak untuk makan esok hari. Ia tidak perlu lagi menutup telinga dari hinaan tetangga yang kejam. "Ibu sudah tenang sekarang," bisik Arkan pelan di telinga ibunya. Kesunyian di dalam kamar itu terasa sangat suci bagi Arkan. Meskipun ia merasa sendirian di dunia ini, ia berjanji di dalam hatinya untuk melaksanakan semua pesan terakhir ibunya. Ia akan tetap menjadi orang baik, dan ia akan membawa pulang harga diri ibunya ke desa. Di tengah gang sempit yang penuh dengan kebencian ini, Bu Aminah telah menyelesaikan tugasnya sebagai seorang ibu dan hamba Tuhan dengan sangat mulia. Setelah seluruh proses pemakaman yang mengharukan itu selesai, Arkan merasa tidak memiliki satupun alasan untuk tetap bertahan di kota yang penuh luka ini. Dengan bantuan tulus dari ibunya Isalma, Arkan mengemasi barang-barangnya yang sangat sedikit. Semua kenangan dan perlengkapan hidupnya hanya cukup dimasukkan ke dalam satu tas punggung tua yang warnanya sudah mulai kusam. Ia melangkah keluar dari kontrakan sempit itu dengan perasaan yang campur aduk. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak menoleh ke belakang sedikit pun. Baginya,
Gang sempit itu adalah saksi bisu penderitaan ibunya, dan ia ingin segera melepaskan diri dari atmosfer kebencian yang masih terasa di udara. Kakeknya datang menjemput dengan wajah yang penuh duka, namun tanpa berusaha terlihat tegar. Tanpa banyak bicara, mereka meninggalkan hiruk-pikuk kota menuju sebuah desa di pelosok Jawa Timur. Desa itu adalah tanah kelahiran Arkan yang sebenarnya, tempat yang pernah ia tinggalkan saat masih berusia 1 tahun. Sesampainya di sana, suasana sangat berbeda dengan apa yang ia rasakan di kota. Tidak ada tatapan curiga atau bisikan fitnah yang menyambutnya. Sebaliknya, Arkan disambut dengan pelukan hangat dan tulus dari para kerabat yang sudah lama tidak ia jumpai. "Sabar ya, Le. Kamu sekarang sudah di rumah. Di sini kamu aman," ucap kakeknya sambil menepuk pundak Arkan dengan lembut saat mereka baru saja menginjakan kaki di teras rubah kayu yang asri. Arkan hanya bisa mengangguk pelan. "Iya, Kek. Arkan ingin menata hidup lagi di sini sesuai pesan ibu." Beberapa malam setelah ia mulai menetap dan menyesuaikan diri dengan ritme kehidupan desa yang lambat, Arkan mengalami sebuah kejadian luar biasa dalam tidurnya. Ia bermimpi sedang berada di sebuah taman yang sangat luas. Sejauh mata memandang, hanya ada hamparan bunga berwarna-warni yang menebarkan aroma sangat harum. Di sana, tepat di bawah sebuah pohon besar yang rindang, berdiri sosok yang sangat ia kenali. Itu adalah Bu Aminah. Namun penampilan ibunya dalam mimpi itu sungguh berbeda. Tidak ada lagi pakaian kumuh yang penuh debu rongsok atau wajah yang menghitam karena terik matahari. Bu Aminah berdiri dengan wajah yang sangat bersinar dan tampak jauh lebih muda. Ia mengenakan busana muslim dan jilbab putih bersih yang tampak sangat anggun dan terbuat dari kain yang terlihat sangat mahal. Wajahnya mencarkan ketenangan yang luar biasa, seolah semua beban dunia yang pernah ia pikul telah hilang tak berbekas. Dalam mimpi yang terasa sangat nyata itu, Bu Aminah tidak banyak bicara. Ia hanya berjalan perlahan mendekati Arkan, lalu mengulurkan tangannya yang kini terasa sangat lembut untuk membelai rambut anaknya. Arkan merasakan kasih sayang yang sama seperti saat ibunya masih hidup, sebuah perasaan yang membuatnya ingin menangis bahagia. "Le, jangan lupa sahur ya. Jaga kesehatanmu di sini," bisik Bu Aminah dengan suara yang sangat merdu dan jernih. Arkan menatap wajah ibunya dengan penuh kerinduan. Ibu sudah bahagia di sana." Bu Aminah hanya tersenyum indah, senyum yang paling damai yang pernah Arkan lihat. "Jika kamu sudah sukses nanti, jangan pernah sekalipun meninggalkan sholat. Ingat itu baik-baik, nak." Setelah mengucapkan kalimat itu, bayangan ibunya perlahan memudar bersama cahaya yang semakin terang. Arkan terbangun dari tidurnya dengan perasaan haru yang luar biasa. Air mata menetes di pipinya, namun kali ini bukan karena sedih, melainkan karena rasa lega yang sangat dalam. Beban berat yang selama ini menghimpit dadanya sejak hari kematian ibunya seolah terangkat seketika. Ia tahu pasti bahwa ibunya kini sudah berada di tempat yang jauh lebih mulia daripada gang sempit yang gelap di kota itu. Namun, di saat Arkan mulai menemukan kedamaian dan menata hidup barunya di desa dengan membantu kakeknya di sawah, sebuah kabar aneh mulai berembus dari perkampungan lama mereka di kota. Kabar itu sampai ke telinga keluarga di desa melalui sambungan telepon dari Ibu Nyai Salma kepada kakek Arkan. Rupanya, sejak kematian Bu Aminah dan kepergian Arkan dari gang tersebut, suasana kampung itu tidak lagi sama seperti dulu. "Mbah, ini saya, Salma dari kota." Suara Ibu Nyai Salma terdengar agak cemas di balik telepon. "Ada apa, Nyai? Apa ada masalah dengan makam Aminah?" tanya kakek Arkan dengan nada khawatir. "Bukan soal makam, Mbah, tapi soal kampung ini." Warga mulai gempar. Sejak Arkan pergi, banyak kejadian ganjil yang terjadi setiap kali malam merayap menuju dini hari.
Rupanya fenomena aneh mulai muncul tepat pada jam-jam di mana dulu Bu Aminah biasanya bangun untuk bersiap-siap menuju masjid. Di jam 2 atau jam 3 pagi, saat suasana sedang sunyi-sunyinya, beberapa warga mengaku melihat sosok wanita bermukena putih berjalan perlahan menyusuri gang sempit itu. Sosok itu tidak melakukan hal yang menyeramkan, melainkan melakukan kebiasaan rutin yang selalu dilakukan Bu Aminah saat masih hidup, yaitu beribadah dan mempersiapkan sahur. Awalnya warga mengira itu hanya perasaan mereka saja karena rasa bersalah. Namun laporan itu tidak hanya datang dari 1 atau 2 orang. Hampir seluruh warga yang tinggal di sekitar bekas kontrakan Bu Aminah mulai merasakan kehadiran yang tidak kasat mata namun sangat nyata. Suara langkah kaki yang tenang, aroma wangi melati yang mendadak muncul di udara yang biasanya bau sampah, hingga suara ketukan pintu yang lembut mulai menghantui tidur nyenyak para tetangga yang dulu sering menghujat. Kejadian ini sangat ganjil karena sosok itu muncul justru di saat warga seharusnya menjalankan ibadah di bulan Ramadan, terutama di jam-jam saat Bu Aminah biasanya melakukan sholat malam dan mempersiapkan sahur bagi Arkan. Kabar ini membuat Arkan terdiam 1000 bahasa saat kakeknya menceritakan kembali isi telepon tersebut. Ia teringat akan mimpinya yang penuh cahaya, sangat kontras dengan ketakutan yang dialami oleh para tetangganya di kota. "Apa mungkin ibu merasa tidak tenang, Kek?" tanya Arkan dengan nada bimbang. Kakeknya menggelengkan kepala perlahan sambil mengelus jenggot putihnya. "Tidak mungkin, Leh. Dari mimpimu saja sudah jelas ibumu bahagia. Mungkin ini adalah cara Tuhan menunjukkan sesuatu kepada orang-orang yang dulu jahat padanya. Dunia gaib punya caranya sendiri untuk memberi peringatan." Kejadian di musola kecil itu ternyata hanyalah permulaan dari serangkaian peristiwa aneh yang mengguncang mental warga kampung, terutama bagi mereka yang dulu paling keras menghujat Bu Aminah. Sejak kepergian Arkan ke desa, suasana di gang sempit itu berubah drastis. Setiap kali malam merayap menuju dini hari, suasana kampung menjadi sangat mencekam. Namun ketegangan itu dibalut dengan nuansa religius yang tidak biasa, seolah-olah ada kekuatan besar yang memaksa warga untuk kembali ingat kepada Tuhan. Sekitar pukul 2:30 pagi, saat warga sedang lelap dalam tidur, ketukan pintu yang lembut mulai terdengar di beberapa rumah. Ketukan itu tidak kasar, namun konsisten. Salah seorang ibu rumah tangga bernama Bu RT menceritakan pengalamannya dengan tubuh yang masih gemetar hebat di hadapan warga lainnya. "Malam itu saya sedang tidur nyenyak," kata Bu RT dengan suara serak. "Tiba-tiba ada suara perempuan yang sangat saya kenali memanggil dari luar pintu. Suaranya tenang sekali, tapi entah kenapa saya merasa harus bangun." Dalam kesaksiannya, Bu RT mendengar suara itu memanggil namanya berkali-kali. "Mbak, sahur mbak, ayo bangun sahur." Karena penasaran sekaligus merinding, Bu RT memberanikan diri membuka sedikit tirai jendela. Jantungnya nyaris berhenti berdetak. Di bawah temaram lampu gang yang minim cahaya, ia melihat sosok Bu Aminah berdiri tegak di depan teras rumahnya. Busana muslim putih yang dikenakannya tampak bersih, bahkan terlihat seperti memancarkan cahaya redup di tengah kegelapan. "Saya langsung lemas," lanjut Bu RT. Tapi sosok itu tidak pergi. Dia hanya berdiri di sana sampai saya benar-benar beranjak ke dapur untuk menyalakan kompor. Ketakutan warga mencapai puncaknya bukan karena sosok itu bertindak kasar atau menakut-nakuti seperti film-film. Justru sebaliknya, sosok itu melakukan persis apa yang selalu dilakukan Bu Aminah saat masih hidup, mengajak orang kepada kebaikan. Selain membangunkan sahur, sosok yang menyerupai Bu Aminah itu sering terlihat ikut melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid kecil kampung. Pak Imam masjid pun sempat memberikan kesaksiannya. "Saya sering melihat ada makmum di barisan paling belakang yang memakai mukena putih bersih. Baunya sangat wangi, seperti bunga melati. Tapi begitu salam terakhir diucapkan dan saya menoleh, barisan itu sudah kosong. Dia hilang begitu saja seperti asap yang tertiup angin."
Fenomena ini membuat para tetangga yang dulu merundung Bu Aminah menjadi orang-orang yang paling ketakutan. Mereka merasa dihantui oleh rasa bersalah yang teramat dalam. Ada satu keluarga yang dulu paling sering menghina dan menfitnah Bu Aminah dengan sebutan peminta-minta sok suci. Keluarga ini mengalami teror mental yang jauh lebih berat. Suatu malam, sang kepala keluarga yang bernama Pak Jono terbangun karena merasa ada yang mengawasi. Saat ia melongok ke arah pintu rumahnya yang terbuat dari kayu lapuk, ia melihat bayangan sosok Bu Aminah berdiri diam di sana. Sosok itu tidak mengetuk pintu, tidak juga memanggil sahur. Ia hanya berdiri mematung selama 1 jam penuh. Dia tidak bicara apa-apa, bisik Pak Jono kepada istrinya dengan wajah pucat pasi. Tapi matanya menatap tajam ke arah dalam rumah. Rasanya seperti dia bisa melihat semua dosa dan kata-kata kotor yang pernah kita ucapkan padanya dulu. Istri Pak Jono hanya bisa menangis ketakutan di balik selimut. Mungkin ini kutukan, Pak. Kita sudah terlalu jahat pada almarhumah. Akibat kejadian-kejadian ini, suasana kampung menjadi tidak kondusif. Orang-orang yang dulu gemar bergosip di sore hari, kini lebih banyak diam dan mengurung diri. Beberapa warga yang merasa tidak kuat menahan teror mental ini bahkan memutuskan untuk mengungsi sementara ke rumah kerabat mereka di luar kota. Mereka merasa gang sempit itu kini telah berubah menjadi pengadilan gaib bagi nurani mereka yang telah mati. Di tengah ketakutan yang melanda, ada juga warga yang mulai sadar. Mereka yang dulu hanya ikut-ikutan menjauhi Bu Aminah karena takut dikucilkan, kini mulai memberanikan diri untuk meramaikan masjid. Namun bagi mereka yang hatinya keras, kehadiran sosok itu dianggap sebagai gangguan yang harus segera dihilangkan. "Kita tidak bisa diam saja," seru salah satu warga yang merasa terganggu. "Ini sudah masuk kategori teror. Bagaimana mungkin orang yang sudah meninggal bisa mondar-mandir membangunkan sahur? Kita harus panggil orang pintar." Namun, banyak warga lain yang tidak setuju. Mereka merasa ini adalah teguran langsung dari langit. Orang pintar mana yang bisa mengusir ajakan sahur? Dia tidak menyakiti kita. Dia hanya mengingatkan kita untuk ibadah. Justru kita yang harus pintar-pintar bercermin apa yang sudah kita lakukan pada Aminah dulu sampai-sampai hal seperti ini terjadi. Balas Bu RT dengan nada menyesal. Berita tentang hantu pemanggil sahur ini akhirnya menyebar luas melampaui batas gang sempit itu. Orang-orang dari luar kampung mulai berdatangan karena penasaran. Namun anehnya, sosok itu hanya menampakkan diri kepada warga asli kampung tersebut, terutama mereka yang memiliki urusan yang belum selesai dengan almarhumah Bu Aminah. Suatu dini hari, saat jalanan gang sangat sepi, aroma wangi melati kembali menyerbak. Sosok itu kembali berjalan, melewati rumah-rumah yang dulu tertutup rapat saat ia sedang sakit parah. Kali ini, ketukannya di pintu terdengar sedikit lebih keras di rumah-rumah yang warganya masih enggan beranjak untuk sahur. Tidak ada amarah dalam ketukan itu, hanya sebuah desakan halus yang membuat siapapun yang mendengarnya merasa malu jika tidak segera bangun untuk menghadap Sang Pencipta. Kampung yang dulu penuh dengan suara cacian kini berubah menjadi kampung yang paling rajin beribadah di kota itu, meskipun motivasi awalnya adalah rasa takut. Mereka kini menyadari bahwa kemiskinan Bu Aminah yang dulu mereka hina tidak menghalangi wanita itu untuk memiliki penjaga yang sangat setia, bahkan setelah ia tiada. Sementara itu, di kejauhan, Arkan yang mendapatkan kabar ini dari ibu Nyai Salma hanya bisa menghela nafas panjang. Ia tahu ibunya adalah orang yang terlalu baik untuk mendendam, sehingga ia yakin sosok yang muncul itu bukanlah ibunya yang menuntut balas, melainkan ada rahasia lain dari alam yang lebih luas yang sedang mencoba meluruskan keadilan moral di gang sempit tersebut. "Biarkan saja, Le," kata kakek Arkan saat melihat cucunya termenung memikirkan kabar dari kota. Kalau mereka merasa ketakutan, itu artinya hati nurani mereka masih berfungsi. Mereka hanya sedang dipaksa oleh keadaan untuk kembali menjadi manusia. Arkan mengangguk pelan. Ia tidak ingin kembali ke sana untuk saat ini. Biarlah proses spiritual itu berjalan di gang sempit tersebut, membersihkan sisa-sisa kebencian dan menggantinya dengan rasa takut akan dosa. Kejadian yang paling mengguncangkan nalar akhirnya terjadi saat Ramadan memasuki 10 hari terakhir. Suasana perkampungan itu benar-benar sunyi.
nyaris seperti desa mati karena banyak warga yang memilih mengungsi ke rumah saudara mereka di luar kota. Mereka tidak sanggup lagi menghadapi tekanan batin akibat munculnya sosok misterius setiap dini hari. Di tengah keheningan itu, 2 orang penjaga keamanan kampung, Pak Jaka dan Pak Danu, sedang menjalankan tugas ronda malam mereka. Malam itu, giliran Pak Jaka yang berkeliling sendirian menuju area kontrakan lama Bu Aminah. Sebagai mantan tentara, Pak Jaka biasanya tidak mudah takut. Namun, saat langkah kakinya mendekati bangunan kayu yang sudah kosong itu, ia merasakan bulu kuduknya berdiri. Udara di sekitar sana terasa mendadak lebih dingin dari biasanya. Saat ia menyenter ke arah teras, Pak Jaka tersentak. Pintu kontrakan yang seharusnya terkunci rapat dengan gembok berkarat itu kini terbuka lebar. Lebih mengejutkan lagi, ada cahaya lampu kuning yang terang menyala dari dalam ruangan. Padahal, Pak Jaka tahu persis bahwa aliran listrik rumah itu sudah diputus total sejak Arkan pindah ke desa. "Siapa di dalam?" teriak Pak Jaka dengan suara yang sedikit bergetar, sambil menggenggam erat senter dan tongkat pemukulnya. Tidak ada jawaban berupa teriakan, melainkan suara denting piring dan aroma masakan yang sangat harum. Pak Jaka berani melangkah masuk. Di dapur kecil yang sempit itu, ia melihat Bu Aminah sedang sibuk menyiapkan makanan. Penampilannya sangat rapi, persis seperti saat wanita itu masih hidup dan bersiap-siap untuk bekerja. Pak Jaka, kebetulan sekali lewat sini. Mampir dulu, Pak. Mari kita sahur bersama." Sapa Bu Aminah dengan nada bicara yang sangat ramah dan tenang. Pak Jaka berdiri mematung di ambang pintu. Pikirannya kacau antara ingin lari atau tetap diam. Namun tatapan mata Bu Aminah yang teduh membuatnya merasa sungkan untuk menolak. Seperti terhipnotis oleh keramahan itu, Pak Jaka akhirnya melepas alas kakinya dan duduk bersila di atas lantai semen yang bersih. Di hadapannya, Bu Aminah menyodorkan sepiring nasi putih hangat dengan lauk telur goreng dan sedikit kecap. "Dimakan ya, Pak, sederhana saja. Yang penting berkah untuk tenaga menjaga keamanan kampung," ujar Bu Aminah lembut. Dengan tangannya yang masih sedikit gemetar, Pak Jaka menyuap makanan itu. Rasanya benar-benar nyata. Bahkan saat tangannya tidak sengaja bersentuhan dengan tangan Bu Aminah ketika menerima gelas air putih, kulit wanita itu terasa hangat, bukan dingin seperti mayat yang sering diceritakan dalam dongeng hantu. Namun Pak Jaka tetap tidak berani menatap mata Bu Aminah terlalu lama. Ia hanya menunduk, menghabiskan makanannya dalam kesunyian yang ganjil. Setelah piringnya bersih, Bu Aminah tersenyum lebar. "Terima kasih sudah mau mampir, Pak Jaka. Tolong kalau ada waktu doakan saya ya." Pak Jaka hanya mengangguk cepat. Perasaan takutnya mendadak muncul kembali dengan sangat kuat. Ia segera berpamitan dan melangkah keluar rumah dengan terburu-buru. Namun baru saja ia keluar 5 langkah dan menoleh ke belakang, jantungnya nyaris copot. Rumah itu langsung gelap total. Pintunya tertutup rapat, lengkap dengan gembok besar yang sudah berkarat dan berdebu, seolah-olah tidak pernah dibuka selama bertahun-tahun. Dengan nafas terengah-engah, Pak Jaka berlari menuju pos ronda menemui rekannya Pak Danu. Wajahnya pucat pasi seperti kertas. "Kamu kenapa, Jaka? Seperti melihat setan saja," tegur Pak Danu yang sedang asik menyeruput kopi. Aku baru saja makan sahur di rumah almarhumah Bu Aminah, Danu. Dia ada di sana, makanannya pun masih terasa di perutku," seru Pak Jaka histeris. Pak Danu menertawakan meremehkan. "Kamu paling ketiduran dan mimpi buruk. Mana mungkin orang mati masak telur goreng, listriknya saja sudah dicabut." Namun keangkuhan Pak Danu tidak bertahan lama. Keesokan malamnya, ia sendiri yang mengalami kejadian serupa. Saat sedang patroli dini hari, ia melihat sosok Bu Aminah berdiri di tengah jalan gang. Namun kali ini Pak Danu tidak diajak makan. Sosok itu hanya menatapnya dengan pandangan dingin dan penuh wibawa. "Danu, jangan cuma keliling kampung. Ingat,
Hari Jumat itu waktunya laki-laki beribadah di masjid, bukan malah tidur di pos. Tegur sosok itu dengan suara yang bergema di telinga Pak Danu. Seketika itu juga, Pak Danu jatuh terduduk. Ia memang dikenal warga sebagai orang yang paling sering bolos sholat Jumat. Keesokan harinya, ia langsung jatuh sakit dan tidak berhenti menggumamkan kata maaf. Berita tentang perjamuan sahur dan teguran gaib di rumah kosong itu segera menyebar dan membuat gempar seluruh kota. Hal ini tidak lagi dianggap sebagai sekedar gosip gang sempit. Kabar itu sampai ke telinga Ibu Nyai Salma. Beliau mulai merasa bahwa kejadian ini sudah di luar batas nalar manusia biasa dan bisa berbahaya bagi akidah warga. Ini tidak bisa dibiarkan, ucap Ibu Nyai Salma saat bermusyawarah dengan pengurus masjid besar. Warga mulai ketakutan secara berlebihan dan sebagian lagi malah mulai menganggap rumah kosong itu keramat. Kita harus bertindak agar tidak terjadi kesyirikan. Atas kesepakatan para tokoh agama setempat, diputuskanlah untuk melakukan penelusuran secara spiritual. Mereka ingin memastikan apakah sosok yang muncul itu benar-benar arwah Bu Aminah yang tidak tenang karena difitnah atau ada hal lain yang sedang mencoba memberikan pelajaran kepada warga. Ibu Nyai Salma kemudian menghubungi kakek Arkan di desa. "Mbah, tolong izinkan Arkan datang sebentar ke kota. Kami butuh kehadirannya saat mediasi nanti malam. Kami ingin mengakhiri semua kegaduhan ini dengan cara yang benar menurut agama." Arkan yang mendengar permintaan itu merasa ragu, namun ia juga ingin tahu kebenarannya. Ia tidak ingin nama baik ibunya terus-menerus dikaitkan dengan hal-hal yang menyeramkan. Akhirnya, dengan berat hati, Arkan setuju untuk kembali ke kota hanya untuk 1 malam itu saja. Malam itu, suasana di dalam masjid besar terasa sangat berbeda. Udara yang biasanya sejuk oleh embusan kipas angin mendadak berubah menjadi dingin yang menusuk tulang. Ratusan pasang mata tertuju ke arah depan, tempat seorang pria parubaya yang dikenal memiliki kemampuan spiritual duduk bersila. Di sampingnya, seorang wanita yang menjadi mediator sudah memejamkan mata dalam kondisi setengah sadar. Proses mediasi ini dilakukan atas kesepakatan bersama untuk mengakhiri kegaduhan yang terjadi di gang sempit selama beberapa minggu terakhir. Arkan duduk di barisan paling depan, tepat di samping kakeknya. Tangannya meremas pinggiran baju koko yang ia kenakan. Baju itu adalah pemberian terakhir dari ibunya sebelum meninggal dunia. Jantung Arkan berdenyut sangat kencang. Ada rasa rindu sekaligus takut yang bercampur aduk di dalam dadanya. Setelah pembacaan doa-doa yang sangat khusyuk, suasana mendadak sunyi senyap. Tiba-tiba, aroma wangi melati yang sangat kuat memenuhi seluruh ruangan masjid. Bersamaan dengan itu, tubuh sang mediator wanita tersentak kecil, lalu punggungnya tegak dengan wibawa yang luar biasa. Ia membuka matanya perlahan, namun tatapannya bukan lagi tatapan manusia biasa. "Siapa kau yang datang ke tengah-tengah kami?" tanya pria parubaya yang memimpin mediasi dengan nada tenang namun tegas. Mediator itu tidak langsung menjawab. Ia menatap sekeliling ruangan, melewati wajah-wajah pucat para tetangga yang dulu sering menghina Bu Aminah. Saat tatapannya jatuh pada Arkan, matanya melembut sejenak sebelum kembali menajam. "Aku bukan siapa-siapa yang perlu kalian takuti." Suara yang keluar dari lisan sang mediator terdengar sangat mirip dengan suara almarhumah Bu Aminah, namun memiliki tekanan dan wibawa yang jauh lebih besar. "Aku adalah sosok yang sudah lama tinggal di masjid ini. Aku adalah jin muslimah yang telah lama memperhatikan ketulusan hati wanita yang selama ini kalian hina dan kalian injak-injak harga dirinya." Pengakuan itu membuat seluruh hadirin terperanjat. Beberapa orang tampak saling berbisik dengan wajah ketakutan, sementara yang lain hanya bisa terpaku. Penjelasan itu menjawab keraguan Ibu Nyai Salma dan tokoh agama lainnya bahwa yang muncul selama ini bukanlah arwah manusia, melainkan sosok lain yang menyerupai almarhumah. "Kenapa kau melakukan semua ini?" tanya tokoh agama setempat dengan rasa ingin tahu. Sosok itu menarik nafas panjang melalui raga sang mediator. "Karena aku merasa sakit hati.
Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana seorang hamba Allah yang begitu tulus, yang setiap langkahnya menuju masjid ini penuh dengan zikir, justru dianiaya secara mental oleh kalian yang merasa diri lebih mulia. Ia kemudian menatap barisan ibu-ibu yang duduk di pojok masjid, mereka yang dulu paling vokal menyebarkan fitnah tentang guna-guna dan sedekah haram. Aku sengaja menyerupai wujud Aminah agar kalian merasakan ketakutan yang sama seperti yang Aminah rasakan saat kalian merundungnya tanpa belas kasihan. Aku ingin kalian kapok. Aku ingin kalian menyadari bahwa kesalehan seseorang bukan untuk diperdebatkan atau dicurigai, melainkan untuk dicontoh. Suasana semakin mencekam saat sosok itu mulai menceritakan detail perjuangan Bu Aminah yang tidak pernah diketahui warga. Ia menjelaskan bagaimana setiap tetes keringat Bu Aminah saat memanggul karung rongsok di bawah terik matahari dicatat oleh malaikat sebagai amal jariah. Semua itu dilakukan semata-mata demi menjaga Arkan agar tidak perlu meminta-minta kepada orang yang berhati batu seperti mereka. Setiap butir nasi karak yang ia cuci dengan air mata itu lebih mulia di mata Tuhan daripada makanan mewah yang kalian makan dari hasil kesombongan, tegas sosok itu. Lalu satu persatu para tetangga ditegur secara langsung. Sosok tersebut mengingat kembali dosa-dosa lisan mereka yang sangat tajam. Ia menyebutkan kalimat-kalimat hinaan yang pernah mereka lontarkan di mulut gang secara mendetail, seolah-olah ia hadir tepat di samping mereka saat fitnah itu diucapkan. Kau yang menyiramkan air kotor saat dia pulang sholat, kata sosok itu sambil menunjuk seorang wanita paruh baya. Dan kau yang memfitnahnya menggunakan sihir hanya karena anaknya mendapat bantuan sekolah. Apakah kalian punya cermin di rumah untuk melihat betapa busuknya hati kalian? Mendengar teguran yang begitu telak dan nyata, beberapa ibu-ibu yang dulu paling keras menghina Bu Aminah langsung jatuh pingsan karena ketakutan yang luar biasa. Mereka tidak menyangka bahwa perbuatan kecil mereka selama ini dipantau oleh penghuni alam lain yang tidak mereka sadari. Sementara itu, warga yang masih sadar hanya bisa menunduk dalam-dalam. Beberapa di antara mereka mulai terisak, menyadari betapa kejamnya perlakuan mereka selama ini kepada seorang janda miskin yang tak berdaya. Seorang bapak-bapak yang dulu sering mengejek pekerjaan Bu Aminah, tiba-tiba maju dan bersujud syukur di lantai masjid, lalu merangkak mendekati Arkan. Maafkan kami, Nak Arkan. Maafkan kami. Kami benar-benar buta selama ini. Arkan hanya bisa diam dengan air mata yang mengalir deras. Ia tidak menyangka bahwa keadilan untuk ibunya akan datang dengan cara seperti ini. Di satu sisi ia merasa lega karena fitnah itu terhapus. Namun di sisi lain ia sedih karena ibunya harus menanggung semua itu sendirian hingga akhir hayatnya. Sebelum meninggalkan raga sang mediator, sosok jin muslimah itu memberikan pesan terakhirnya kepada seluruh warga kampung. Kejadian membangunkan sahur dan ikut berjamaah di masjid adalah caraku menunjukkan kepada kalian bagaimana seharusnya seorang muslim bertindak. Jangan lagi kalian panggil nama Aminah dengan kebencian atau rasa jijik. Ketahuilah, doa-doa tulus yang pernah ia panjatkan di masjid ini masih menjadi pelindung yang menjaga kampung kalian dari musibah besar. Jika kalian kembali ke jalan yang gelap, jangan salahkan aku jika aku datang lagi dengan cara yang lebih keras. Setelah mengucapkan kalimat terakhir itu, tubuh sang mediator mendadak lemas dan jatuh pingsan. Aroma wangi melati yang tadi memenuhi ruangan perlahan-lahan menghilang, berganti dengan udara malam yang biasa. Masjid itu mendadak sunyi, namun kesunyian kali ini penuh dengan rasa penyesalan yang mendalam. Para tokoh agama kemudian memimpin doa bersama untuk mendoakan almarhumah Bu Aminah. Warga yang dulu angkuh kini berebut untuk menjabat tangan Arkan, memohon maaf dengan suara yang gemetar. Mereka menyadari bahwa dunia gaib baru saja memberikan pengadilan moral yang jauh lebih efektif daripada teguran manusia manapun.
Arkan berdiri dari duduknya, menatap ke arah pintu masjid. Ia merasa seolah-olah beban ribuan ton yang selama ini ia pikul telah hancur berkeping-keping. Meskipun ibunya telah tiada, kebenarannya kini bersinar terang seperti cahaya matahari pagi. Ia menyadari bahwa kejujuran dan iman ibunya telah menang melawan segala bentuk fitnah yang menyayat hati. Malam itu, di bawah kubah masjid yang megah, sejarah kelam di gang sempit itu resmi berakhir, digantikan dengan babak baru tentang pertobatan dan rasa hormat yang muncul dari sebuah kesaksian dimensi lain. Arkan kemudian menoleh ke kakeknya. "Kek, mari kita pulang. Tugas Arkan di sini sudah selesai." Kakeknya tersenyum bangga, lalu mereka berjalan keluar masjid diiringi tatapan penuh hormat dan penyesalan dari warga yang dulu pernah menganggap mereka sampah masyarakat. Cahaya iman Bu Aminah benar-benar tidak pernah padam. Ia justru menyala semakin terang saat semua orang mencoba meniupnya. Setelah malam mediasi yang menggemparkan itu, perubahan drastis mulai terlihat nyata di seluruh penjuru kampung. Rasa takut yang awalnya menghantui batin warga, kini perlahan berubah menjadi rasa malu yang sangat mendalam. Perasaan bersalah itu menyelimuti gang-gang sempit, membuat suasana yang biasanya riuh dengan gosip menjadi lebih tenang dan penuh perenungan. Tetangga-tetangga Bu Aminah yang dulu hampir tidak pernah menginjakkan kaki di tempat ibadah, kini mulai sering terlihat di masjid besar maupun musola kecil. Musola yang dulu sepi dan hanya diisi oleh beberapa orang tua, sekarang mulai penuh sesak dengan jamaah setiap kali waktu sholat tiba. Fenomena ini sungguh di luar dugaan. Mereka yang dulu paling malas bangun untuk sahur, kini menjadi orang-orang yang paling rajin terjaga di dini hari. Seolah-olah di dalam benak mereka masih terngiang suara lembut Bu Aminah yang memanggil-manggil dari balik pintu untuk mengajak pada kebaikan. Arkan yang memutuskan untuk menginap selama beberapa hari di kota sebelum benar-benar pindah ke desa, menyaksikan fenomena ini dengan perasaan haru. Ia melihat wajah-wajah yang dulu penuh kebencian, kini tampak tertunduk lesu setiap kali berpapasan dengannya. Namun, Arkan bukanlah pemuda yang pendendam. Ia telah ditempa oleh kesabaran ibunya selama belasan tahun. Setiap kali ada tetangga yang memberanikan diri datang menemuinya, Arkan selalu menyambut mereka dengan senyum. Banyak di antara mereka yang datang sembari menangis terseduh-seduh, memegang tangan Arkan dan memohon ampun atas segala lisan yang pernah menyakiti almarhumah ibunya. "Arkan, tolong maafkan ibu ya. Dulu ibu sering bicara yang tidak-tidak tentang ibumu. Ibu benar-benar menyesal," ucap salah seorang tetangga yang dulu sering menyindir Bu Aminah sebagai orang miskin yang sok suci. Arkan memegang tangan wanita paruh baya itu dan mengangguk pelan. "Sudahlah Bu, saya sudah memaafkan semuanya. Ibu saya juga pasti tidak ingin melihat kita bermusuhan. Yang penting sekarang, kita semua bisa hidup lebih baik." Pesan ibunya untuk selalu menjadi pemaaf terus terngiang di kepalanya. Baginya, melihat orang-orang ini kembali ke jalan yang benar adalah hadiah terbesar bagi perjuangan ibunya selama ini. Sebelum meninggalkan kota, Arkan mengunjungi makam ibunya bersama Ibu Nyai Salma. Di atas pusara yang kini sudah mulai ditumbuhi rumput hijau yang rapi, Arkan bersimpuh. Ia mengusap nisan kayu ibunya dan membisikkan sesuatu dengan suara parau. "Ibu, lihatlah. Semua orang sekarang sudah tahu siapa ibu sebenarnya. Mereka semua mendoakan ibu sekarang. Tugas ibu sudah selesai dengan sangat indah." Ibu Nyai Salma yang berdiri di sampingnya hanya bisa mengusap air mata. Beliau bangga melihat kedewasaan Arkan yang tidak sedikit pun menunjukkan rasa jemawa, meski kini ia berada di atas angin secara moral. Namun tabiat manusia memang unik dan beragam. Meski mayoritas warga telah menunjukkan tanda-tanda pertobatan yang tulus, tetap saja ada segelintir orang yang hatinya sudah terlalu keras seperti batu. Setelah beberapa hari berlalu dan rasa takut mereka terhadap sosok misterius itu mereda, mereka mencoba kembali ke kebiasaan lama. Mereka mulai berbisik-bisik lagi,
mencoba menghujat orang lain yang dianggap lebih lemah. Tetapi suasana kampung kali ini sudah berbeda. Mereka yang dulu diam saat melihat penindasan, kini tidak lagi tinggal diam. Ketika ada satu orang yang mulai mencoba menyebarkan fitnah baru, warga lain akan segera menegurnya dengan tegas. "Sudahlah Pak Jono, jangan mulai lagi. Apa kamu mau didatangi sosok itu lagi di depan pintumu?" Tegur seorang warga saat melihat Pak Jono mulai membicarakan kekurangan orang lain di warung kopi. Teguran itu langsung membungkam mulut siapapun yang berniat buruk. Lingkungan yang dulu sangat beracun dan penuh dengan kebencian, perlahan mulai membaik dan menjadi lebih sehat. Meskipun luka di hati Arkan akibat kehilangan ibunya secara tragis mungkin tidak akan pernah hilang sepenuhnya, ia merasa lega. Ia merasa misi ibunya di dunia ini benar-benar telah tuntas dengan cara yang paling ajaib dan tidak terduga. Hari keberangkatan Arkan menuju desa pun tiba. Ia tidak lagi membawa tas punggung tua yang penuh dengan beban kepedihan dan rasa rendah diri. Kali ini, ia melangkah dengan kepala tegak. Di dalam tasnya tersimpan harapan baru dan tekad yang membara. Berkat bantuan biaya pendidikan dari donatur yang didatangkan oleh Ibu Nyai Salma, masa depan Arkan kini tampak lebih cerah. Ibu Nyai Salma mengantarnya hingga ke stasiun. "Arkan, belajarlah dengan giat di desa nanti. Tunjukkan bahwa kamu bisa menjadi orang besar." "Terima kasih banyak Ibu Nyai. Saya tidak akan mengecewakan ibu dan donatur itu. Saya berjanji akan belajar sungguh-sungguh," jawab Arkan dengan penuh keyakinan. Arkan bertekad untuk membuktikan kepada dunia bahwa anak seorang pencari rongsok yang sering dihina bisa menjadi seseorang yang sangat berguna bagi banyak orang. Ia memiliki cita-cita mulia untuk menjadi seorang pelindung bagi orang-orang kecil. Ia tidak ingin lagi melihat ada orang miskin yang soleh diperlakukan tidak adil atau diinjak-injak harga dirinya hanya karena status sosial mereka yang rendah. Saat kereta mulai bergerak meninggalkan peron, Arkan menatap jendela. Bayangan bangunan-bangunan kumuh dan gang sempit di kota itu perlahan-lahan menghilang dari pandangannya. Ia melepaskan semua kenangan pahit itu di sana. Kini yang tersisa hanyalah semangat untuk berkarya. Di desa nanti, kehidupan baru telah menantinya. Ia akan menemani kakek dan neneknya sembari mengejar mimpinya setinggi langit. Arkan menyadari bahwa kemiskinan harta bukanlah penghalang untuk mencapai kemuliaan. Ibunya telah membuktikan bahwa dengan iman yang kuat dan kejujuran yang tulus, seseorang bisa meninggalkan warisan yang jauh lebih berharga daripada harta benda, yaitu sebuah teladan yang mampu mengubah hati banyak orang. Perjalanan Arkan masih sangat panjang, namun pondasi imannya telah berdiri dengan sangat kokoh. Di tanah leluhurnya nanti, ia akan tumbuh menjadi pohon yang rimbun yang bisa memberikan keteduhan bagi siapa saja yang membutuhkannya. Pertobatan di gang sempit itu adalah penutup satu babak kelam dalam hidupnya, dan kini Arkan siap menuliskan bab-bab kesuksesan yang akan membanggakan nama almarhumah ibunya di surga. 20 tahun telah berlalu sejak serangkaian kejadian luar biasa di bulan Ramadan yang mengguncangkan sebuah gang sempit di kota. Waktu telah mengubah banyak hal, termasuk sosok Arkan. Ia bukan lagi anak laki-laki kurus yang berlari ketakutan menghindari cacian tetangga atau pemuda yang menanggung beban duka sendirian. Arkan kini telah bertransformasi menjadi seorang pria dewasa yang mapan, berwibawa, dan memiliki karisma yang kuat. Ketekunannya dalam belajar dan bekerja keras membuahkan hasil yang sangat manis. Arkan berhasil membangun sebuah bengkel las skala besar dan memiliki beberapa toko bangunan yang tersebar di wilayah kota. Meskipun secara finansial ia mampu membeli rumah mewah di pusat keramaian, Arkan memilih jalan yang berbeda. Ia tetap tinggal di desa, menjaga kakek dan neneknya yang kini sudah sangat renta dan membutuhkan perhatian ekstra. Rumah kayu yang dulu sederhana di desa itu kini telah direnovasi menjadi bangunan yang luas, kokoh, dan sangat nyaman. Namun ada satu hal unik yang dilakukan Arkan dalam renovasi tersebut. Ia sengaja menyisakan satu sudut ruangan di bagian dalam rumah yang didesain persis seperti sudut kontrakan ibunya di kota dulu. Di sana terdapat sebuah sajadah tua dan sebuah cermin retak yang sengaja ia simpan. "Kenapa sudut ini dibiarkan seperti ini, Ayah?"
Tanya anak sulungnya suatu hari saat mereka sedang bersantai. Arkan tersenyum, matanya menatap lekat ke arah sudut ruangan tersebut. Itu adalah pengingat, nak, agar ayah tidak pernah lupa dari mana ayah berasal. Agar kita selalu ingat bahwa kemewahan yang kita punya hari ini berakar dari perjuangan seorang wanita hebat di sebuah kontrakan sempit. Kesuksesan yang ia raih tidak sedikit pun membuat Arkan lupa daratan. Setiap kali bulan Ramadan tiba, ia memiliki agenda rutin yang tidak pernah ia lewatkan. Arkan akan turun langsung ke kota, mendatangi para pencari rongsok, pemulung, dan orang-orang pinggiran. Ia mengadakan acara buka puasa bersama secara besar-besaran dan memberikan santunan yang layak bagi mereka. Saat membagikan bantuan, Arkan tidak sekedar memberikan amplop atau sembako. Ia akan duduk bersama mereka, mendengarkan keluh kesah mereka, dan memberikan motivasi yang sangat menyentuh. Bapak dan Ibu sekalian, jangan pernah merasa rendah diri karena pekerjaan ini, ucap Arkan di hadapan para pemulung suatu sore. Dulu, ibu saya juga seorang pengumpul rongsok. Beliau mengajari saya bahwa yang paling penting bukanlah apa yang kita pegang di tangan, melainkan apa yang kita simpan di dalam hati. Jaga iman kalian, tetaplah jujur karena Tuhan tidak pernah tidur. Sesuai dengan janji yang ia ucapkan setelah mimpi indahnya puluhan tahun silam, Arkan tidak pernah sekalipun meninggalkan sholat 5 waktu. Baginya ibadah adalah nafas kehidupan, persis seperti prinsip yang dipegang teguh oleh Bu Aminah. Setiap kali ia bersujud dalam sholatnya, nama ibunya selalu menjadi baris pertama dalam setiap doa yang ia panjatkan. Ia sangat menyadari bahwa setiap keberhasilan, setiap proyek besar yang ia menangkan, dan setiap ketenangan hidup yang ia rasakan adalah buah dari doa-doa malam Bu Aminah yang dulu dipanjatkan dengan penuh air mata di masjid besar. Sementara itu, di perkampungan lama mereka di kota, sosok Bu Aminah kini telah menjadi legenda yang sangat dihormati. Orang-orang tua di sana masih sering menceritakan tentang kisah wanita mukena putih kepada anak-anak muda. Kisah itu bukan lagi diceritakan sebagai cerita hantu yang menyeramkan, melainkan sebagai sebuah hikayat tentang perubahan moral dan peringatan agar tidak pernah merendahkan sesama manusia. Nama Bu Aminah kini selalu disebut dengan rasa hormat dan penuh cinta dalam setiap pengajian warga. Suatu sore, di bulan Ramadan yang sangat cerah, Arkan duduk di teras rumahnya di desa. Dari kejauhan, ia menatap anak-anak dan cucunya yang sedang belajar mengaji di sebuah masjid megah yang ia bangun sendiri untuk warga desa. Suara lantunan ayat suci Al-Quran yang keluar dari masjid itu terdengar sangat merdu, terbawa oleh angin sore. Arkan tersenyum tipis, matanya sedikit berkaca-kaca karena rasa haru. Ingatannya kembali melayang pada ketukan pintu dini hari di gang sempit puluhan tahun silam. Suara lembut ibunya yang mengajak bangun sahur dan mengajak pada kebaikan kini tidak lagi didengar sebagai misteri gaib, melainkan bergema di dalam hatinya sebagai pedoman hidup yang abadi. "Ayah, apa yang sedang ayah pikirkan?" tanya istrinya yang datang membawakan segelas teh hangat untuk berbuka. "Aku hanya teringat ibu," jawab Arkan pelan. "Aku menyadari bahwa cahaya iman yang beliau nyalakan di tengah pekatnya kemiskinan dulu ternyata benar-benar tidak bisa dipadamkan. Kebencian orang-orang di masa lalu justru menjadi bahan bakar yang membuat cahaya itu bersinar lebih terang hingga hari ini." Arkan kemudian menutup matanya sejenak, menghirup dalam-dalam semilir angin desa yang sejuk dan bersih. Di dalam batinnya, ia merasakan sebuah kedamaian yang sangat sempurna. Ia merasa seolah-olah ibunya sedang berdiri tepat di sampingnya, tersenyum bangga melihat anak yang dulu ia gendong di tengah tumpukan sampah, kini telah menjadi pria yang teguh, bijaksana, dan bermanfaat bagi orang banyak. Perjuangan berat di gang sempit yang penuh fitnah itu kini telah berakhir dengan cara yang paling indah. Kisah hidup mereka bukan lagi sebuah elegi yang berisi kesedihan dan air mata, melainkan telah menjelma menjadi sebuah lagu kemenangan bagi mereka yang sabar dalam ketaatan. Arkan tahu bahwa tugasnya kini adalah meneruskan cahaya itu kepada keturunannya.
Cahaya itu akan terus menyala, menyinari jalan hidup Arkan dan seluruh keluarga besarnya hingga akhir masa nanti. Ia telah membuktikan kepada dunia bahwa status sosial hanyalah hiasan sementara, namun kemuliaan akhlak adalah warisan yang tak akan pernah lekang oleh waktu. Kebaikan sejati, seperti yang dicontohkan oleh Bu Aminah, adalah cahaya yang tidak akan pernah bisa padam, bahkan oleh kematian sekalipun. Di bawah langit Jawa Timur yang mulai menggelap, Arkan bersiap menuju masjid, melangkah dengan keyakinan bahwa jalan kebenaran akan selalu berujung pada kebahagiaan. Mari kita ke masjid, ajak Arkan kepada keluarganya saat suara azan maghrib mulai berkumandang. Cahaya ini tidak boleh berhenti di kita, ia harus terus kita bagikan kepada dunia. Kisah Arkan dan ibunya telah tuntas secara fisik, namun nilai-nilai yang mereka tinggalkan akan tetap hidup, menetap di setiap hati yang percaya bahwa keajaiban Tuhan selalu berpihak pada mereka yang memiliki iman yang teguh.